kita yang boleh dinyalain ya, selama Bu Erita berbicara. Oke, kita mulai, kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kami persilakan Bu Erita. Ya, selamat pagi Oma dan Opa dan semuanya. Persekutuan lansia pada pagi hari ini dengan tema nilai hidup yang baru. Berbicara tentang nilai, umumnya orang langsung membayangkan tentang angka. Tapi nilai hidup baru di dalam Tuhan itu bukan berbicara tentang angka, melainkan kualitas. Bagaimana kualitas hidup kita ketika kita sudah dibaharui di dalam Tuhan? Bagaimana hidup kita bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga melalui keseharian hidup kita sehari-hari, nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyikan lagu dari KB 50, bait 1 sampai 2. Fajar yang baru sudah rekah. Baik, Ibu nyanyi ya. Saya iringin. Yuk. Fajar yang baru sudah Bu Erita boleh Bu lanjut. Erita masih mute. Sorry. Ya Bapak, saat ini kami anakmu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai persekutuan lansia yang dilakukan secara virtual pada pagi ini ya Bapak. Berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui persekutuan yang akan kami lakukan ini. Berkati juga untuk hamba-Mu, Ibu Esta Solihin, yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini hingga selamanya. Amin. Amin. Khotbahnya nilai hidup yang baru. Oh ya, kami serahkan ke Bu Esther sebagai pembawa firman. Untuk kita juga sama-sama mau mendengarkan hidup
baru hidup, nilai hidup yang baru sebagai orang Kristiani itu seperti apa sih? Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Esther. Baik. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik semua ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian nanti di dalam firman Tuhan itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ada beberapa games gitu yang saya udah siapkan supaya nanti kita bisa ikutin games yang ada begitu ya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk dalam firman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita games, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian senam dulu ya. Senam dulu, kita mau ikutan senam. Tapi senamnya bukan senam fisik nih. Kita mau senam otak. Nah, cara senam otaknya, caranya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Saya minta tolong, bisa nggak saya di spotlight ya Bu Tria? Udah Bu, udah di spotlight. Udah ya, spotlight ya. Jadi senam otaknya, kita mau mencoba gini. Kan tema kita hari ini adalah hidup baru begitu ya. Nah, hidup baru itu akan dimulai dari apa? Hidup baru itu dimulai dari bagaimana kita mengolah pikiran kita. Bagaimana kita mengolah pikiran kita? Tentu saja kita itu harus terus-menerus melatih otak kita supaya otak kita ini tidak stuck gitu, tidak cuma berpikir yang itu lagi. Sampai seringkali dikatakan lansia mah udah nggak bisa berubah gitu. Padahal sebenarnya bisa. Nah, tergantung dari bagaimana kita mengolah diri kita. Senamnya sih gampang. Rasanya saya pernah ajarin juga ya Bapak Ibu sekalian, tapi udah lama sekali. Cuma tangannya digenggam. Ya. Yang kiri, tangan kiri yang digenggam, ya, angkat jentiknya. Yang kiri. Yang kanan, angkat jempolnya. Udah? Oke. Nah, sekarang ditukar. Yang kiri, angkat jempolnya. Yang kanan, angkat jentiknya. Bisa? Bisa. Oke, tukar lagi. Oke, tukar lagi. Lancar? Lancar, tukar lagi. Saya aja nggak lancar nih. Nggak lancar. Dimiringin. Bu, saya lihat aja gitu. Jangan, Bu, ikut, Bu. Gitu ya. Dimiringin. Ya, dimiringin tangannya, ganti. Ya. Lancar, ganti lagi. Ya, ganti lagi. Ya, saya hitung ya. Kalau 1, 2 berarti ganti ya. Nah, nanti kita akan cari nih beberapa orang. Ada berapa orang ya, Bu Tria? Iya, betul. Ada 3 orang, Bu. Kita akan cari nih. Berapa? Ada 3 orang loh, Bu. Hadiahnya bagus-bagus nih. Ada 3 orang nih. Dan ada hadiahnya loh. Nah, 3 orang nanti di spotlight sama Ibu Tria, nanti yang kena sama Ibu Tria, yang di spotlight sama Ibu Tria, itu yang nanti dikasih hadiah. Bu, cuman ini videonya pada nggak nyala, Bu. Harus nyala videonya, Bu. Bapak Ibu nyalain videonya. Iya, videonya dinyalain. Gimana saya mau? Yuk. Ayo, videonya dinyalain dulu. Nanti yang nggak nyalain, yang nyalain video aja yang menang. Iya. Iya. Ayo, videonya dinyalain. Tuh, kelihatan deh oma-oma cantiknya, kan? Siapa lagi tuh? Oma Melani. Iya. Ibu Titin. Belum semua nih. Ini Bapak Ibu sekalian, ini tuh berguna sekali supaya kita nggak pikun dan supaya otak kita bekerja terus-menerus gitu. Ya, yuk jangan dimatiin videonya supaya bisa ditangkap nanti sama Ibu Tria. Nanti tugas Ibu Tria adalah menangkap oma-oma. Iya. Nah, yang ditangkap dapat hadiah. Oke, saya hitung ya. 1, ganti.
2, ganti. Jentik sama jempol. Ayo, 1, 2, ganti. Iya, 1, 2. Ayo, siapa? Sama nggak? Nah, jempol sama jempol, Tante Enda. Ya, lagi. 1, 2. Saya sambil nyanyi ya. Ada Bu Mariati juga. Ayo, sambil nyanyi. Bu Lani juri juga, Bu. Yuk, oke, baik. Kita nyanyi. Jalan serta Yesus. Ganti, jalan sertanya setiap hari. Ayo, jalan serta Yesus. Ganti terus. Serta Yesus selamanya. Lagi, ganti. Iya, jarinya ribet, Bu. Jalan sertanya setiap jarinya ribet. hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Iya. Bisa. Ribet lagi. Tangannya lagi, sampai ya. Bu Esther jarinya sampai bingung, tangannya keriting semuanya. Ayo lagi. Ya, ayo semua dibuka ya. Semua dibuka biar Ibu Tria lihat. Ya, sekarang jentiknya yang tangan kiri, jempolnya yang tangan kanan. Oke? Yuk, ganti sambil nyanyi. Jalan, ganti serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan, ganti serta Yesus. Ganti. Serta Yesus selamanya. Ganti. Ganti terus. Jalan dalam suka. Ayo, jalan dalam suka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Oke, udah bisa. Ayo Bu Tria, nanti kita cari 3 ya, Bu Tria ya. Enggak, Oke, Bu, ini soalnya tangannya nggak di depan kamera, Bu. Jadinya ada yang di bawah nggak kelihatan, Bu. Jadi masih agak diangkat. Tangannya diangkat di depan kamera ya. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Mukanya nggak kelihatan, nggak masalah. Nggak apa-apa. Oke, mulai lagi. Ya, tangan kiri yang jentik, tangan kanan yang jempol. Siap? Iya, yuk. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Keriting. Bisa tangan. Bisa. Pasti bisa. Dikasih ketemu. Udah dapat 3 belum, Bu? Belum, Bu. Masih keriting semua nih kayaknya. Masih keriting. Bisa lagi 1 lagi. Ditemuin gampang. Ditemuin ini loh gampang nih. Oma Melani. Mana Oma? Ditemuin aja gini gampang caranya. Nih. Gimana, Bu? Tuh, Oma Melani udah kasih triknya tuh. Gampang ditemuin. Yuk kasih. Temuin aja, gampang. Ditemuin tetap aja bingung ya. Lebih gampang. Lagi ya. Oma, Lagi ya. kalau nggak konsen nggak usah nyanyi, kayaknya kok itu nggak konsen sama nyanyinya jadi. Nah, baik. Kalau gitu saya hitung aja. Ya, saya hitung 10 kali. Setiap hitungan berarti ganti tangan, ganti jari ya, Bapak Ibu ya. Sampai 10 ya. Yuk. Miring boleh, tegak boleh. Mana lebih mudah? Ya. Ditemuin. Yuk. Ini 1, berarti ini 2, 3, 4 gitu ya. Oke, mulai ya. Mulai. Yuk, siap-siap.
sampai 10 ya. Nanti kita cari 3 ya, Bu. Ya. Baik. Yuk, saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, masih bingung. Gak apa-apa, udah dapat Bu Tria? Udah Bu, udah. Oke, 3 ya. Iya. Baik. 3 mau disebutin atau bagaimana Bu? Nanti aja terakhir Bu, pas pengumuman. Ya, baik, pas pengumuman. nanti di pengumuman disebutin siapa yang dapat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya masih punya games. Ya, Waduh. saya masih punya game, saya akan share gamesnya saya. Nah, tadi kita senam otak, sekarang saya mau games quiz Alkitab nih. Ya, kita akan dapat berapa pemenang hari ini, Bu Tria? Dari berapa ya, Bu? Terserah Bu Esther aja. Baik. Siap. Saya ada 2 pemenang buat satu pertanyaan ini. Caranya, Bapak Ibu sekalian, caranya biasanya apa? Ditulis, pakai chat, atau angkat tangan? Biasanya sebutin nama Bu yang mau jawab, jadi enggak. Jadi misalnya Endah gitu, baru boleh jawab Bu. Kalau yang langsung jawab kita gugur. Jadi supaya kebagian semuanya. Ya, baik. Ya, baik. Pertanyaannya dibuka dulu semua. Kenapa? Mute-nya dibuka dulu. Mute-nya boleh dibuka dulu. Mute-nya dibuka, tapi nggak boleh ngobrol ya. Agnes, tolong dibuka, Agnes. Ya. Nah, mute-nya udah dibuka semua. Jangan itu, tapi sebutin nama. Kalau nggak sebutin nama berarti gugur. Baik. Oke. Pertanyaannya, pertinyiinnya. Ya. Siapa aku? Ya. Belum. Ya, siapa aku? Ini masih mudah. Pertama, saat itu bangsa Israel dalam kondisi yang sangat berdosa dan tidak taat. Ini clue-nya ya, clue-nya. Nanti kita ingat-ingat ini orang ini siapa? Clue-nya begitu. Terus aku harus memberitakan dan memberitahukan kejahatan mereka. Tetapi aku juga harus memberitahukan sebuah daerah kecil sama orang-orang Israel. Ayo, siapa aku? Musa ya. Seorang nabi. Musa. Aku seorang nabi. Saat itu orang Israel tidak taat. Aku harus memberitahukan kejahatan mereka, tapi aku harus memberitahukan sebuah daerah kecil. Aku adalah seorang nabi. Ayo, ada yang tahu? Musa. Erni Bu. Erni Bu. Saya. Yesaya. Yesaya. Bukan Bu. Wani. Pindah. Sumiati. Sumiati. Musa. Ibu Sumiati. Bu Sumiati. Musa, bukan. Pindah. Wani. Oke, Bu Oma Ivon. Oma Ivon. Ya, siapa Oma? Mika. Iya. Daerah kecil itu akan dicari dan didatangi malaikat dan para gembala. Ingat Mika berapa, Oma Ivon? Ya. Mika 5. Ya. Hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil gitu ya. Betul, Mika. Oke. Bu Ivon dapat hadiah. Dan siapa Bu? Oh, cuman Bu Ivon yang dapat, cuma 1 ternyata. Nggak apa-apa. Ya. Saya masih punya lagi. Saya masih punya 1 pertanyaan lagi, tapi Ibu Ivon udah nggak boleh ikut ya, Bu Ivon ya. Oh ya. Nah, ini buat yang lain. Pertanyaan berikutnya. Siapa aku?
Lawanku raja yang gendut. Ada raja gendut di dalam Alkitab. Pernah baca nggak Bapak Ibu sekalian? Seorang raja yang gendut. Lawanku raja yang gendut. Sebentar. Tanganku kidal. Aku seorang hakim. Aku seorang hakim. Aku adalah, lawannya aku rajanya gendut. Tanganku kidal. Ayo. Raja yang Susi. Otniel ya? Otniel. Siapa nih? Oh, Bu Susi. Bukan, Bu. Susi. Bukan. Oh, bukan, salah. Salah, Bu. Apa ya? Hakim, seorang hakim. Iya, sekarang kita buka saja buku Alkitab kita semua nih. Repot-repot buka Alkitab nggak? Seorang hakim. Tanganku kidal. Lawanku raja gendut. nanti dulu. Ada 2 nih pemenangnya, silakan. Bu Ivan boleh nyoba lagi? Boleh lagi. Bu Ivon jangan. Ivon. Boleh. Oh, Ivon main. Lagi. Ada clue lagi enggak? Ada clue lagi enggak, Bu Esther? Clue lagi. Clue-nya nggak ada lagi. Oh, clue-nya nggak ada lagi. Sudah. Clue-nya Boleh. udah jelas. Iya. Tanganku. Boleh lagi. Nggak boleh, Tante. Boleh. Nggak boleh, Tante. Sudah dapat. Aku Gideon. Gideon, salah. Gideon bukan hakim. Ayo, mari. Opa tahu tidak ini? Ayo. Yosua kali. Yosua. Yosua bukan. Oh, enggak, bukan hakim. Siapa namanya? Ibu sebutin nama dulu. Enda. Sebut nama. Tante Enda? Ehud. Deborah. Siapa nih yang sebut Deborah? Susi Deborah. Oh, salah, Bu. Enda. Tante Enda, Ehud. Ehud. Oke. Cari lagi 1 orang lagi. Ayo, siapa lagi? Cari lagi. Siapa? Yeva, salah. Bu. Siapa, Bu? Efraim. Efraim, salah. Ya. Ayo. Saya Erni, Bu. Bu Erni. Samuel, bukan. Samuel, bukan, Bu. Kan hakim kan? Dia itu seorang hakim. Oke. Ada 2 nih. Kita cari 2 pemenang. Saya Grace. Ya, Bu Grace. Yeremia. Salah, Bu. Yeremia bukan hakim. Susah ya, Bu ya? Yefta. Yefta. Salah. Puspita. Siapa Bu Puspita? Ya, Bu Puspita. Ehud. Ehud. Ada 2, berarti betul. Ehud. Tante Enda dan Ibu Puspita. Ya. Betul, Ehud. Saya Titin. Udah, Bu. Udah dapat, Bu. Bu Enda sama Bu Puspita, 2. Bu Ivon bukan. Bu Ivon. Udah betul Ehud. Tadi Tante Enda udah sebutin Ehud, kemudian Bu Puspita juga sebutin Ehud. Ya, ini jarang sekali kita baca ya. Ternyata ada raja gendut ya, di Alkitab. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 1 lagi. Ya. Tadi gue sebabnya lagi pagi-pagi jam 10 lewat. Ada 1 lagi, tapi yang Saya 1 kena lagi. dia bilang saya lagi mau gereja nanti jam 1 lewat. Oke, yang 1 lagi, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu harus baca bibir saya. Saya lagi ngomong apa ini?
Waduh, nggak kelihatan. Tunggu, Nggak tunggu, kelihatan. tunggu, Bu Esther. Screen-nya dulu. Oke, Ya. saya mau ngomong sesuatu. Bapak sama Ibu tebak. Ya. Ya, oke. Yang tadi udah nebak, jangan nebak lagi ya. Tante Enda sama Tante Puspita sama Ibu Ivon sama satu tadi yang 3 jangan. Oke, yang lain enggak. Oke. Saya mau menyebutkan 2 kata. Ya, 2 kata. Apa? Yesus. Janjinya tulis. Esther. Esther, kasih Ya, kasih Yesus. Oke. Ehud. Betul. Satu ya, satu pemenang ya. Betul. Ya, oke, Bu Esther. Terima kasih. Saya mau share lagi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, firman Tuhan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu nanti di tengah-tengah firman saya ada satu games lagi. Firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita ambilkan dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Nilai hidup yang baru. Ini firman Tuhannya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini firman Tuhannya. Tema kita hari ini adalah nilai hidup yang baru. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang baru ini di bawah matahari? Sebetulnya nggak ada yang baru kalau dipikir-pikir. Kalau dikatakan ada yang baru, virus COVID, virus juga udah dari dulu juga udah ada gitu ya. Virus COVID itu berbentuk corona dari dulu sebetulnya ada, cuma sekarang mungkin jauh lebih ganas gitu. Tetapi ada yang namanya virus di mana-mana selalu ada. Lalu apakah orang tidak terdampak dengan virus-virus yang ada? Terdampak. Zaman Yesus hidup, Bapak Ibu sekalian, ada virus, yaitu sampai orang-orang harus diasingkan, kusta. Ya, orang-orang diasingkan, keluar dari perkampungan, lalu mereka hidup di luar kota begitu, dan mereka nggak boleh ya seperti kita lah diisolasi begitu ya. Tapi kalau kita sekarang bentuknya isolasinya bisa di rumah, bisa di rumah sakit. Tapi zaman itu kan mungkin nggak ada. Jadi mereka harus di luar kota dan mereka akan hidup di dalam gua-gua dan ya sudah di situ saja gitu. Nah, konon Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kan kita harus ambil jarak 2 meter gitu ya, pakai masker. Zaman itu sama aja sebetulnya orang sakit kusta itu. Orang sakit kusta itu mereka juga harus mengambil jarak dengan saudaranya yang sakit kusta. Jadi kalau mereka diisolasi begitu di luar kota, mereka yang sakit itu ada di sekitar ya di luar kota, ada hidup di gua-gua begitu. Nah, kalau keluarganya kepengen nengok boleh nggak? Boleh gitu. Tapi itu ada jarak 25 meter, bukan cuma 2 meter, ada jarak 25 meter, itu pun harus lihat arah angin. Jadi kalau arah anginnya kira-kira bergerak ke yang sehat, 25 meter itu nggak berlaku. Mereka tidak boleh nengok sama sekali. Kalau arah anginnya dari yang sehat kepada yang sakit, it's no problem gitu.
Jadi seperti itulah orang-orang kusta pada zaman itu. Seperti itulah barangkali saya menggambarkan, saya memikirkan iya ya, orang diisolasi itu kita nggak boleh tengok begitu. Harus ada jarak, mereka dikunci di ruangan tertentu dan mereka nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kita juga nggak bisa mengasihi mereka dengan cara kita. Ada sebuah klip Bapak Ibu sekalian yang mau menunjukkan tentang bagaimana anak-anak bersekolah gitu. Mereka cerita dulu kalau bermain itu kita bisa berpegangan tangan, tapi sekarang kita nggak boleh berpegangan tangan, ya, dan nggak boleh juga kita datang ke sekolah. Dulu kita bisa berlarian gitu bersama-sama, ya, main tangkap ular atau dan sebagainya. Tapi sekarang nggak bisa lagi, nggak ada lagi permainan-permainan seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang baru ya sebetulnya dulu juga sudah ada gitu. Ketika ada virus maka orang-orang juga tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian ini yang kita lihat kan bukan hidupnya tapi nilai hidup yang baru. Jadi nilainya, jadi apa yang ada di dalam diri kita itulah yang harus terus diperbaharui. Tadi kalau kita melakukan senam otak, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, lakukan itu sambil nyanyi, sambil diam, sambil nonton TV. Kenapa? Kenapa saya memberikan bentuk senam otak seperti itu? Karena itu melatih otak kita supaya otak kita itu nggak cuma lihat yang ini lagi, begitu lagi, kemudian berpikir lagi dari satu pikiran kepada pikiran yang lain dan kemudian nggak ada lagi perkembangan sampai orang-orang mengatakan bahwa oh kalau lansia mah udah nggak bisa berubah pikirannya. Siapa bilang? Bisa kok, sangat bisa. Nah, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita melatih. Ya, jadi senam otak tadi itu adalah sebetulnya diberikan oleh para psikolog supaya setiap kita bisa melatih sesuatu yang baru dalam hidup kita. Itu baru jentik sama jempol ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi nanti variasinya ada banyak sekali, ya. Variasinya banyak sekali. Ada dengan jari tengah, ada dengan jari telunjuk dan sebagainya. Variasinya sangat banyak. Semakin kita lebih pandai, maka semakin variasinya lebih banyak lagi. Dan sementara itu dengan variasi yang lebih banyak, dengan keterampilan mengolah otak seperti itu, dengan latihan seperti itu, maka pikiran kita itu menjadi lebih positif. Ya, karena kita mendapatkan banyak hal yang menyenangkan, yang baru. Dan ketika pikiran kita menjadi lebih positif, Bapak Ibu sekalian, maka nilai-nilai yang ada di dalam diri kita itu pun ternyata terbawa begitu. Ya, jadi nggak cuma berkutat dengan pikiran-pikiran kita, tetapi yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian, bukan soal senam otaknya. Mari kita lihat hal yang lain. Orang yang paling menderita sekarang ini orang yang kayak apa sih? Orang yang sakit? Belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang paling menderita sekarang ini orang yang apa? Orang yang nggak punya uang? Belum tentu, begitu ya. Tetapi orang yang paling menderita ini adalah orang yang tidak dapat menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup, itu orang yang paling menderita. Orang yang tidak bisa menikmati hidup itu gimana sih? Orang yang gayanya selalu murung. Selalu merasa bahwa segala sesuatu di luar dirinya itu membuat dia tidak bahagia. Orang yang tidak bisa menikmati hidup itu orang yang dalam hatinya itu dipenuhi dengan kemarahan, dengan iri hati, ya, dengan kemudian mudah putus asa, mudah merasa ya udahlah aku nggak bisa apa-apa, ya udahlah aku begini-begini aja, ya udahlah begitu ya. Jadi selalu dia pesimis. Ini orang paling menderita sebetulnya. Ya. Orang yang iri hati, dia lihat orang lain seperti ini, dia lihat anaknya begini, dia lihat menantunya begini, dia lihat cucunya begini, hatinya penuh dengan kemarahan, dengan ya ketidaksukaan. Ini menderita sekali, nggak enak sekali jadi orang kayak gini ya. Lalu orang menderita itu orang yang gimana? Orang yang tidak puas dan tidak dapat bersyukur dengan apa yang dimilikinya saat ini. Ya, nah, ini yang paling banyak nih terjadi, Bapak Ibu sekalian. Paling banyak stres terjadi ketika orang-orang harus PSBB begitu ya.
mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Tidak sakit pun terjadi ketidakpuasan, sehingga banyak sekali orang-orang stres. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu teman begitu. Ada ketidakpuasan, dan karena ketidakpuasan mereka tidak bisa melihat hal baik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan karena tidak bisa melihat hal baik, maka mereka tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Ya, mereka selalu mengeluh dan mengeluh, dan ini menderita sekali, nggak enak sekali jadi orang seperti ini. Ya, lalu orang yang menderita itu seperti apa? Orang yang menderita itu orang yang tidak dapat berpikir untuk kebaikan, untuk saling berbagi. Ya, dia akan berkata, orang saya aja hidupnya susah, masa saya harus berbagi sama orang lain? Orang saya aja sakit, masa saya harus begini? Orang saya aja mengalami penderitaan, masa saya harus begini? Jadi yang dilihat adalah dirinya selalu seperti orang yang mengalami kemalangan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan tidak ada orang lain yang lebih malang dari dia. Nah, ini paling nggak enak. Ya, jadi orang kayak gini ini paling nggak enak ya. Tidak dapat berpikir untuk sesuatu yang baik. Oh, ternyata Tuhan tuh memberikan yang baik dalam hidup saya. Apakah itu? Ya carilah begitu ya. Apakah itu yang kita perhatikan apa yang baik yang ada di sekitar kita. Dan karena tidak dapat berpikir untuk kebaikan, maka dia akan sangat sulit berbagi. Dia akan selalu merasa orang saya aja perlu dibagi, orang saya aja perlu diperhatikan, saya aja perlu diginiin, masa saya harus begini, harus begini ya. Nah, ini menderita orang seperti ini. Ya. Lalu orang yang menderita itu orang yang apa? Orang yang merasa semua orang salah. Ya. Apa yang terjadi dalam hidup dia itu yang salah bukan dia, yang salah adalah situasi di luar dia. Nah, misalnya di jalanan gitu, di jalanan dia hampir nabrak orang, yang salah siapa? Yang salah orangnya yang mau nabrak, gitu. Yang salah jalanannya, yang salah batunya, yang salah trotoarnya, gitu. Jadi bukan dia merasa, oh ya aku kurang hati-hati, oh ya aku tidak memperhatikan jalan, bukan begitu. Tetapi semua di luar dirinya itu salah. Ini tuh paling nggak enak jadi orang kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dia akan melihat bahwa lingkungan sekitar itu selalu membuat dia marah, membuat dia kesel, membuat dia tidak suka, membuat dia selalu selalu murung. Ya, kalau ada masalah penyebabnya adalah segala sesuatu di luar dirinya. Ini orang yang paling tidak enak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nilai hidup dalam diri kita. Selalu murung, iri hati, putus asa, orang lain salah, di luar diri kita salah, nggak bisa berbagi, nggak bisa berpikir untuk kebaikan. Ini nilai-nilai di dalam diri kita. Nah, dari yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, adakah yang kita pelihara begitu? Ya, nah ini mestinya Bapak Ibu sekalian kita buang aja, gitu. Jangan kita pelihara. Ngapain kita pelihara yang kayak gini? Ini membuat kita menderita. Gitu. Tetapi mari kita lihat hal yang lain dalam hidup kita. Ya, orang demikian ya. Tapi Paulus, apa yang hendak Paulus ajarkan? Paulus mau mengajarkan begini. Sang guru kehidupan telah mengingatkan kita bahwa hidup itu jauh lebih penting dari apapun. Ya, hidup saya tulis dalam huruf besar semua, artinya hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Lebih penting dari fasilitas hidup, lebih penting dari keberhasilan atau kebanggaan hidup, bahkan lebih penting dari kegagalan ataupun kesehatan kita. Jadi anugerah yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Guru kehidupan. Siapakah guru kehidupan itu? Mari kita tebak. Saya minta 2 pemenang ya dari ini. Nah, mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian pernah lihat gambar ini ya? Ingat nggak? Nah, kalau kita mau tahu ini gambar apa, coba dilihat. Ada 4 titik. Ya, 4 titik. 4 titik itu perhatikan terus selama 10 detik, kemudian kita alihkan pandangan kita ke tempat kosong. Apa ke tembok atau kemana aja. Nanti kita akan tahu. Ini gambar apa. Saya hitung ya, 10 ya. Perhatikan aja 4 titiknya. 1, 2, 3, 4 ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Perhatikan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Coba alihkan pandangan kita ke tembok atau ke tempat kosong. Ada siapa di situ, Bapak Ibu sekalian? Siapa jawab? Sebutkan nama seperti biasa. Sebutin nama. Dibuka aja itunya, dibuka. Dibuka Ya. apa? Mic-nya tadi memang ditutup. Mic-nya dibuka. Silakan. Ya, nanti gambar Usul? Tuhan Yesus. Tolong sebut nama, Bu. Kalau enggak nanti sayang, kasihan. Sebut namanya. Esther di Tuhan Yesus ya. Bu Esther. Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Yesus. Ya, ada siapa lagi? Coba. Liana. Liana. Siapa? Liana Ibrahim. Liana Santoso. Liana Santoso. Tuhan Yesus. Ya, oke. Diing. Siapa, Bu? Bu Iing. Baik. Bu Ciing. Bu Ciing, siapa Bu Ciing? Tuhan Yesus sama siapa ya? Petrus. Udah, Bu, satu aja, Bu. Satu wajahnya kok. Iya. Baik. Jadi Bu Tria ada berapa orang tadi, Bu? Ada 3 ya, Bu ya? Ya. Oke. Benar, Bapak Ibu sekalian. Udah ya, 3 ya, Bapak Ibu ya? Ada 3, betul. Gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus. Kenapa saya kasih gambar ini, Bapak Ibu sekalian? Karena ada alasannya. Kadang seringkali begitu ya, ini gambar ini tuh mau memperlihatkan gini, bahwa sebetulnya Tuhan itu ada dalam diri kita, kelihatan karya-karyanya begitu. Tetapi karena apa ya? Karena kita tidak memperhatikan, karena kita tidak melihat dengan jeli, karena kita tidak melihat dengan sungguh-sungguh, maka seringkali yang diperbuat oleh Tuhan itu nggak kelihatan dalam hidup kita. Dan ini yang membuat diri kita ini mengalami nilai-nilai yang tidak pernah diperbaharui. Ini gambar ini mau menunjukkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan ada, karyanya ada, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu ada. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan. Tapi cobalah kalau kita memperhatikan dengan seksama. Kita ingat-ingat, kita konsentrasi dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan, maka kita akan melihat Yesus Kristus ada di dalam setiap bagian kehidupan kita. Ini yang oleh Paulus dikatakan bahwa guru kehidupan telah mengingatkan kita bahwa hidup jauh lebih penting dari apapun. Artinya, Bapak Ibu sekalian, hidup kita bersama dengan Yesus itu jauh lebih penting dari apapun juga. Dari fasilitas hidup, dari keberhasilan, dari kebanggaan, dari kegagalan kita, ataupun dari kesehatan kita. Hidup bersama Yesus, memperhatikan karya Yesus dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Inilah nanti yang akan memberikan nilai-nilai dalam hidup kita diperbaharui terus-menerus. Ya, ini gambar yang tadi. Selama kita hidup, kita akan melihat ada rencana Sang Ilahi yang masih perlu kita jalani. Jadi, selama kita diberi hidup dalam keadaan apapun, kita harus tahu ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan hendak anugerahkan dalam hidup kita. Karena itu yang terpenting dalam hidup bukanlah kesehatan. Kita kan bilang, oh yang paling penting itu kesehatan, gitu. Uang nggak penting. Ternyata enggak, bukan soal itu juga, gitu ya. Ya kesehatan ya penting lah ya, bukan nanti terus karena nggak penting karena ada Tuhan ya udahlah nggak usah hidup sehat, nggak usah pakai masker, bukan itu juga gitu. Tetapi kita tidak menggantungkan hidup kita hanya untuk itu begitu ya. Yang paling penting dalam kehidupan bukan soal kesehatan, bukan soal keberhasilan, bukan soal popularitas atau kekayaan, tetapi yang harus kita selalu ingat dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Ya, kehadirannya dalam hidup kita itu paling utama dalam hidup kita. Karena itu ketika sebelum Yesus lahir, malaikat datang kepada Maria, kepada Yusuf, dia mengatakan Immanuel, God with us. Tuhan beserta kita.
Kehadiran Yesus Kristus, Tuhan yang beserta kita, itulah yang menopang hidup kita dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi ketika Maria ragu-ragu, maka Maria datang kepada Elizabeth. Elizabeth dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan Maria. Ya, bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai Maria. Ketika Yusuf ragu-ragu, maka datanglah malaikat untuk meneguhkan Yusuf. Immanuel, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan beserta dengan Yusuf sehingga Yusuf berani mengambil Maria menjadi istrinya. Ketika orang Majus mencari Yesus, maka Immanuel, Tuhan menyertai orang Majus melalui bintang timur. Ketika para gembala, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap tidak layak oleh orang-orang Israel, ada di tempat yang jauh dari pemukiman, ya, mereka juga mengalami Immanuel, Tuhan beserta mereka. Malaikat datang dan mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Simeon dan Hana, ya, orang-orang tua yang ada di bait Allah, mereka yang terus-menerus menantikan datangnya Sang Penyelamat, ternyata mereka juga mengalami Immanuel, Tuhan beserta mereka ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah pada umur 8 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa dalam kehidupan orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab di sekitar Yesus, semuanya ditunjukkan melalui Alkitab bahwa kata Immanuel itu bukan kata kosong. Kata Immanuel itu adalah sebuah peristiwa dalam hidup seseorang. Kata Immanuel itu adalah sebuah pengalaman dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan itu yang harus kita rasakan. Itu yang harus kita alami. Itu yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kehadirannya dalam diri kita. Inilah yang akan membuat kita bisa meninggalkan hidup yang menderita tadi. Ya, murung, menyalahkan orang lain, tidak bisa berbagi, dan sebagainya. Iri hati, mudah putus asa, mudah gampang menyerah, dan gampang merasa bahwa hidup kita ini hidup yang paling menderita. Itu paling nggak enak hidup dalam seperti itu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, maka sukacita dan damai sejahtera itu akan diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, itu kata Paulus. Baik itu penyakit, baik itu depresi, baik itu kecemasan, baik itu kekurangan, baik itu kegagalan, baik itu bahaya lainnya, baik itu virus corona, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kehadiran Tuhan, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena ada Kristus di dalam diri kita, kita adalah orang-orang pemenang, ya, karena Dia mengasihi kita demikian rupa, ya, sampai Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita utamakan dalam hidup kita, yaitu melihat, mengalami bagaimana kehadiran Kristus itu ada dalam hidup kita. Pada saat kita senang, pada saat kita susah, pada saat kita sakit, pada saat kita cemas, pada saat kita merasa gagal, kekurangan, kita harus tahu bahwa Yesus beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu orang jahat, pandemi, penyakit fisik, maupun penyakit mental. Siapa bilang orang yang mentalnya sakit itu ditinggalkan oleh Yesus? Tidak. Mereka justru adalah orang-orang yang dikasihi dan dipeluk oleh Yesus sedemikian rupa. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, ya, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Bapak Ibu sekalian, kita harus imani ini dalam diri kita. Oh, Yesus senantiasa menyertai kita. Yesus itu adalah Yesus yang Immanuel, ada beserta dengan kita, mau ikut campur dalam hidup kita. Persoalannya, ya, apakah kita memperhatikan kehadiran Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi yang penuh, supaya ketika kita melihat kehadiran Yesus dalam setiap sisi kehidupan kita, saat kita sakit, saat pandemi, saat kita di rumah, saat kita tidak bisa keluar, itu tetap membuat hati kita bersukacita dan kita punya nilai yang baik dalam diri kita. Nilai yang baik itu, selama ada kesempatan hidup, nikmatilah, rayakanlah. Nah, tapi yang penting, bagikanlah kepada sesama apa yang Anda punya. Karena setiap kita berbagi, kita akan ingat akan Sang Ilahi yang sudah lebih dulu memberi kepada kita. Bukan hanya berkat-berkatnya, tapi terutama hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Apa yang kita punya? Doa, bagikanlah doa kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi yang kita punya? Kalau kita punya yang fisik, ya, ada berkat, bagikanlah. Jangan takut kekurangan berkat. Kita nggak bisa keluar dari rumah saat ini, ya nggak apa-apa lah. Jadi ada banyak baju yang nggak terpakai kan? Ya udahlah, bisa kita bagikan kepada yang lain, misalnya ya. Atau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan, entah apa, entah beras. Di luar sana ada banyak orang yang sekarang ini kehilangan pekerjaan dan mereka membutuhkan dukungan. Ada banyak anak-anak sekolah yang membutuhkan dana untuk mereka bisa beli kuota supaya mereka bisa sekolah. Tapi mungkin kita punya cuma sedikit, tapi kita bisa kumpulkan. Jangan kita berpikir, aku kan udah lansia, aku juga terima dari anak-anak, masa kita tetap harus berbagi gitu. Enggak, Bapak Ibu sekalian, sedikit apa yang bisa kita berikan, kita bisa kok. Ya, inilah yang akan memperbarui nilai hidup kita nantinya. Bahwa ternyata selama masih ada kesempatan hidup, kita sudah merayakan hidup kita. Bukan kita menjadikan hidup kita ini menderita. Jangan, tinggalkan semuanya itu. Ya, yang bikin kita menderita itu buang aja. Tetapi nikmatilah dan rayakanlah. Kalau kita dalam keadaan sakit, jangan takut bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ketika kita harus mengalami situasi di mana kita nggak bisa keluar rumah, ya nggak bisa, tidak bebas lagi memeluk cucu kita, ya kan, tidak bebas lagi bicara dengan mereka, begitu. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah bahwa Tuhan tetap memberikan kehidupan kepada kita dan kita masih dipakai oleh Tuhan. Selama ada kehidupan dalam diri kita, maka Tuhan tetap mau memakai kita. Nikmati, rayakan, bagikan kepada sesama. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Nilai hidup yang baru. Nah, nilai yang lama yang membuat kita murung, kita akan buang. Kita membangkitkan dan menggali terus potensi yang ada. Memangnya kita nggak dikasih Bapak Ibu sekalian. Dikasih potensi untuk kita bersyukur. Dikasih potensi untuk kita bersukacita. Pakai semua itu supaya selalu ada sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ratapan 3 itu mengatakan, setiap hari dia selalu baru. Besar kasih kesetiaannya. Ini 5M yang sekarang menjadi kampanye. Tapi 5M kita, 5M yang berbeda. 5M kita adalah 1, merasakan kehadiran Yesus. Bukan cuma mencuci tangan, itu urusan kita dengan pemerintah, itu juga harus dilakukan. Tapi 5M kita bersama dengan Yesus, 5M kita yang bisa memperbaharui nilai hidup kita, yaitu merasakan kehadiran Yesus.
tadi kenapa gambarnya saya kasih Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus melihat gambar titik-titik? Bahwa Yesus sebetulnya ada, tapi seringkali kita tidak merasakan kehadirannya. Padahal dia selalu ada. Lakukan ini. Rasakan terus-menerus kehadiran Yesus. Konsentrasi terus untuk kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dan yang kedua, mengalami kasih Yesus. Lihat setiap hari dia selalu baru. Dia memberikan oksigen yang baru. Oksigen yang lama mah udah nggak bisa dipakai kan ya. Tapi dia memberikan lagi yang baru. Barangkali ada bunga-bunga yang baru tumbuh di kebun kita. Katanya karena gara-gara pandemi sekarang orang-orang demen mengumpulin tanaman-tanaman. Ya, tanam segala macam tanaman sekarang yang tadinya nggak laku sekarang jadi viral ya, janda bolong lah dan sebagainya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nikmati ya, setiap kali ada tanaman yang bertumbuh, setiap kali ada daun yang bertumbuh, kita tahu di situ kasih Yesus terjadi. Dan berarti kasih itu juga ada di dalam hidup kita. Mengalami kasih Yesus. Bahwa kita bisa makan, bisa tidur, bahkan ketika kita dalam keadaan sakit, ada orang-orang yang merawat, ada dokter-dokter yang merawat, ada obat-obatan yang tersedia. Itulah kasih Yesus. Alami kasih Yesus itu dalam segala kehidupan kita. Mensyukuri anugerah Tuhan dan dinamika kehidupan yang terjadi. Jadi jangan cuma bersyukur karena, oh saya terima berkat, saya nggak punya kesulitan, saya sehat. Bukan soal itu. Tapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan, cari, ya rasakan kehadiran Tuhan, alami kasih-Nya, maka kita akan bersyukur. Kalau kita sakit bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan justru dekat dengan kita. Mata dan indera yang lain tertuju bukan pada diri sendiri. Maksudnya mata ya dan indera yang lain. Jadi mata kita, hati kita, telinga kita, tangan kita itu jangan tertuju hanya pada diri sendiri. Jadi mata kita cuma buat kepuasan diri kita, tangan kita cuma buat apa yang bisa kita makan, yang bisa kita minum, apa yang bisa kita kerjakan buat diri sendiri, bukan. Tapi mata dan indera kita yang lain. Mari kita tujukan juga buat orang lain. Murah hati pada sesama. Jangan menganggap bahwa sesama itu adalah orang-orang yang mengerikan, orang-orang yang menakutkan, orang-orang yang patut disingkirkan, orang-orang yang patut dibenci oleh kita. Jangan. Tapi marilah kita melihat dengan mata Yesus bahwa mereka semua adalah orang-orang yang patut dikasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kan kita mau kan dikasih oleh Yesus. Seperti itulah juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga ingin dikasihi. Dan biarlah kita yang memiliki kasih Yesus, kita membagikannya kepada sesama. Kalau kita mau mempunyai nilai-nilai baru, maka 5M, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi salah satu patokannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bu Esther. Baik Bu Esther, sebelum doa syafaat kita mau mendengarkan pujian nih dari lansia, paduan suara lansia. Baik, silakan. Ya, sebentar. Kedengeran nggak ya Bu suaranya? Dengar. Dengar Bu. Agak kecil. Bentar ya Bu, sebentar. Kecil ya? Ya. Gambarnya nggak ada ya. Gambarnya nggak ada Tria. Kayak gambarnya Bu, nggak kelihatan gambarnya Bu. Sebentar. Nggak kelihatan gambar ya, ya. Bentar.
Tapi bagus suaranya. Yang nyanyi siapa dulu sebentar? Nggak keluar gambar ya? Nggak keluar. Gambar belum keluar, suara agak kecil. Kedengeran? Gambarnya nggak ada. Nggak ada gambarnya? Nggak ada. Gambar. Kok nggak keluar gambarnya? Belum keluar juga ya? Ya, belum. Suaranya sudah lumayan kenceng. Kurang kenceng. Coba dikencengin dari HP masing-masing. Saya udah kok udah full. Ya, gambarnya nggak Keluar ya? Kok bisa Gambar nggak yang keluar? tidak keluar. Oke, kalau enggak Bu Esther boleh ini dulu deh, doa syafaat sambil aku cek. Nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Biarlah kita akan bersama-sama menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, untuk apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, di tengah-tengah situasi yang aneh buat kami, di tengah-tengah situasi yang tidak biasa, yang kami harus jalani untuk menjadi biasa, maka kami tetap datang kepadamu, karena kami ingin tetap merasakan bagaimana Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, dalam rasa syukur kami yang dalam ungkapan sukacita, bersama dengan saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember. Kami mau bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah memberikan kepada mereka kesempatan dan waktu untuk mereka boleh terus-menerus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini. Kami mau bersyukur dan kiranya mereka juga boleh merasakan dan boleh tetap menjadi berkat dan membagikan berkat kepada sesama mereka. Bukan untuk diri mereka saja, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Keluarga mereka, anak, menantu, cucu, buyut, saudara-saudara mereka, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka, tetangga mereka, ataupun siapapun juga yang mereka bisa mengerti untuk mereka bisa berbagi. Kami mau berdoa dan mengucap syukur pada hari ini bersama dengan Ibu Lani Arifin, Ibu Endang, Ibu Sandra Setiaputra, Pak Timotius Chandra, Ibu Syana Tegul Harja, Ibu Ella Palemirna, Ibu Iriani, Ibu Tan Kimpwa, Ibu Anna Chan, Ibu Indriati Iskandar, Ibu Fang Yekling, dan Ibu Tan Han Liu, yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka dalam bulan Desember yang lalu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah ini. Karena kami percaya bahwa anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mereka adalah bukti kasih sayang Tuhan yang besar untuk diri mereka. Dan biarlah karena itu mereka boleh juga berbagi kepada sesama mereka. Kami mau berdoa juga tetapi pada saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi tidak sehat, yang harus berjuang untuk mendapatkan pemulihan dari sakit mereka. Tetapi kami juga mau bersyukur karena Tuhan tetap menyertai mereka satu persatu melalui dokter, perawat, melalui juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tanda bahwa Tuhan hadir bagi mereka, tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan mau merawat mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan kiranya Tuhan jugalah yang akan memakai semua
tangan-tangan Tuhan tersebut untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dan memulihkan mereka. Kami mau berdoa untuk Pendeta Roni Nathanael, Penatua Henry Darmawan, Bapak Lukas, Ibu Heni Imelda, Ibu Weli, Ibu Liliana Teja, Ibu Chung Nyit Kyun, Ibu Titin Susiani dalam proses pemulihan. Juga untuk Saudara Andion yang juga dalam proses pemulihan. Ibu Amelia, Ibu Teresia, Ibu Sunarti, Ibu Listiani Sudibyo. Semuanya ya Bapak membutuhkan kasih sayang, membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan penyerahan diri. Karena itu ya Bapak, biarlah kami tetap berdoa bagi mereka, supaya mereka juga mengalami cinta kasih Tuhan. Dan untuk itu mereka boleh mempunyai nilai-nilai baru akan kehadiran dan kasih Kristus dalam hidup mereka. Dan untuk itulah Tuhan, dengan hati yang gembira, mereka boleh cepat pulih. Kami mau berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, untuk Bapak Henry Darmawan yang kehilangan maminya. Karena Tuhan telah panggil pulang. Di dalam segala pergumulannya, biarlah Pak Henry boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Ibu Lani juga boleh mengalami pimpinan tangan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ketika mereka ditinggalkan oleh Ibu Maria Tungweli, maka mereka juga boleh tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi dan meneguhkan dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Untuk segala rangkaian upacara, ketika mereka dalam segala situasinya, Tuhan juga akan memimpinnya. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk gereja dan khususnya mereka yang berada di usia di atas 60 tahun dan anak-anak dalam masa pandemi ini. Betapa kami terus-menerus didera oleh berbagai macam isu, berbagai macam berita-berita yang kerap kali menakutkan. Tapi kami percaya ya Bapak, bahwa di tengah-tengah angin ribut, Tuhan Yesus akan berkata, tenanglah dan diamlah. Sehingga kami boleh masuk dalam kasih Kristus dan menerima bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami tetap boleh mengalami cinta kasih Tuhan. Mereka yang lansia, mereka yang anak-anak, mereka juga dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka juga boleh melakukan standar-standar kesehatan yang telah dinyatakan, yang harus mereka lakukan. Sehingga mereka juga tetap boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara. Ketika pemerintah bangsa Indonesia sedang mendistribusikan vaksin, maka biarlah itu boleh terdistribusi dengan baik dan lancar. Mereka yang bisa menerima vaksin, biarlah mereka boleh menjadi bagian yang siap untuk divaksin, dan kemudian dengan vaksin inilah, maka bangsa dan negara kami boleh terbebas dari pandemi ini, dan bangsa dan negara kami boleh memulai kembali kehidupan untuk menjadi lebih maju dan lebih baik. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Jauhkan kami bangsa dan negara ini dari hal-hal yang akan mengganggu. Kiranya Tuhan akan menolong, menguatkan, dan meneguhkan para pemimpin bangsa kami yang berjuang demi bangsa dan negara. Sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan, dan tetap dalam kondisi sehat. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menaikkan seluruh doa kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Bu Erita. Ya, itu yang ngajak tampilin itu? Ya. Sebentar Bu, sebentar. Ya. Ini kita masuk ke dalam persembahan. Persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5
ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA, atau bisa juga nanti dimasukkan dalam amplop dan diserahkan ke gereja kita nanti beribadah onsite. Dan apabila ada oma ataupun opa yang kepingin memberikan persembahan, kita bisa transfer. Nanti kami dari pengurus bisa ambil ke rumah oma dan opa. Lagu persembahan diambil dari PKJ 149 bait 1 sampai 2. Ucap syukur kepada Tuhan. Bentar ya. Ucap syukur pada nyanyikanlah dengan riang karena kasih Tuhan Maha. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagimu. Ya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan doa ini. Amin. Sebagai nas pengutusan, kiranya hidup kita menyatakan sekaligus menunjukkan kasih Kristus yang dapat mengubah kehidupan, tujuan, dan kayaknya bukan kekebalan banyak orang deh. Kiranya hidup kita menyatakan sekaligus menunjukkan kasih Kristus yang dapat mengubah kehidupan, tujuan, dan kekekalan banyak orang. Sebagai nyanyian pengutusan, kita akan nyanyikan dari PKJ 239 bait 1 sampai 2. Perubahan besar di hidupku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar tenang dan tenang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke dalam benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar
Bu Esther, kami minta untuk penutup dan berkat Bu Esther. Bapak Ibu sekalian, kita menerima firman Tuhan setelah kita berada di dalam kebaktian lansia pada hari ini. Biarlah kita menerima berkat dari Tuhan karena kita akan diutus oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Tetapi ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan inilah penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, ibadah selesai. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Tria, terima kasih Kak Tinu, terima kasih Tinu, Bu Erita. Nggak bisa ya, Bu. Bu Esther, kita foto dulu ya. Kita foto dulu Oh, deh, oke. baru pengumuman. Baik, Bu. Ya, Baik. kita buka dulu. Semuanya dibuka, Bapak Ibu. Sayang banget. Ria, Bentar, nanti habis ini kita ulang ya. Foto dulu. Takut bubar. Tenang. Pasti. Iya nih. Oke, kita foto dulu deh. Dibuka. Wah, Oma Boki belum nih, Oma Boki. Salaman kedua. Iya. Salaman kedua ini ada, wah belum semua, Bu Ella, Bu Kociing, tolong dibuka, Ibu Lucy, Agnes, Ibu Oma Melani, mana Oma Melani? Yes, oke. Coba ya, saya coba lagi ya, lansia ya. Sorry ini. Cepat, saudara kami cantik-cantik loh, omanya loh. Pakai jari sama jempol Kak? Jari sama jempol. Ada gambarnya? Ada Bu. Udah. Bilang aja. Balikin. Jangan diambil, bilang itu banyak itu tadi aja kita
Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oma, ayo kita ikut latihan paduan suara setiap hari Kamis jam 10.